Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih dan juga salat Isya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hitungan puasa Ramadan yang keberapa ya? Bingung. Keempat ya. Bagi yang melaksanakan puasa dari hari Senin. Bingung ini. Kemudian memasuki hari yang ketiga ya. Kalau yang mulai puasanya hari Selasa ya. Ya. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu dipersoalkan ya. Semuanya punya dasar masing-masing. Termasuk ada potensi besok lebarannya juga bisa berbeda. Nggak usah dipermasalahkan, dinikmati saja ya, dinikmati saja. Yang penting apa? Yang penting rukun, itu yang paling pokok. Ini nilai yang tak terhingga ya. Umat Islam itu harus rukun, harus bersatu ya, ada persatuan umat ya. Jamaah sholat Isya dan juga sholat tarawih yang berbahagia, bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan yang penuh rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Itu dalam hadis Nabi diceritakan 10 hari yang pertama itu disebut sebagai hari yang penuh rahmat. Kemudian memasuki 10 hari yang kedua itu disebut sebagai hari yang penuh ampunan atau maghfirah. Dan 10 hari yang ketiga di situ disebutkan sebagai hari yang penuh kenikmatan. Ini tentunya bagi orang-orang yang berharap rahmat, berharap maghfirah, berharap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berharap tentunya ya tidak akan mendapatkan itu semuanya. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, juga sholat Isya, bulan Ramadan juga sering disebut sebagai bulan yang penuh berkah. Berkah itu bahasa Jawa ya, barokah ya bahasa Arabnya. Dan penuh hikmah. Berkah akan diperoleh jika orang-orang tersebut banyak berbuat kebaikan. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Karena arti berkah atau barokah itu sendiri, ada yang mengartikan adalah ziyadatul khair ya, tambah-tambahnya kebaikan. Rizki yang berkah berarti dengan rizki itu kita bisa berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Juga hikmah, bulan yang penuh hikmah. Hikmah juga akan diperoleh bagi orang-orang yang berupaya menggali hikmah-hikmah yang terdapat pada bulan Ramadan, khususnya hikmah
atau pelajaran dalam menjalankan ibadah puasa. Hikmah itu bisa diperoleh bagi orang-orang yang panggilannya kan amanu, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang yakin. Orang yang yakin itu ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, yakin dengan ilmu. Insya Allah hikmah itu bisa digali dengan kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak akan bisa menggali hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ainul yakin, dilakukan, dibuktikan ya. Rasanya kayak apa orang berpuasa itu nanti ada pengalaman spiritual. Kemudian kalau sudah ada ilmu yakin, ada ainul yakin, tingkatan yang tertinggi adalah hakul yakin ya. Yakin seyakin-yakinnya ya, mendapatkan hikmah di situ. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini benar-benar membawa rahmat, membawa ampunan, membawa nikmat, membawa berkah dan hikmah bagi kita semuanya, sehingga puasa yang kita lakukan ini benar-benar bermakna dan berdampak kepada diri kita semuanya. Juga mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari peringatan Nabi Muhammad SAW terkait dengan puasa dalam sebuah hadis yang mengatakan kam min sha'imin wa laysa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali illal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti itu ya. Puasa kita berkualitas itu ya, tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jamaah tarawih yang berbahagia, untuk renungan kultum, ini kultum ya, kuliah 7 menit ya, mudah-mudahan nggak lebih ya. Pada malam hari ini saya ingin mengajak jamaah semuanya untuk merenungkan bersama-sama ayat Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan di awal, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 184 bagian akhir. Al-Baqarah 184 itu kalau dibaca kan panjang, saya karena ini kultum ya kita ambil bagian akhirnya saja ya. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat memahami ada 2 hal yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama, wa antasumu khairul lakum, yaitu bahwa puasa itu mengandung kebaikan bagi orang yang mengerjakan, insya Allah ya. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, bahwa kebaikan puasa itu dapat diketahui dengan ta'lamun, alima ya'lamu, dengan ilmu. Makanya ada ilmu puasa tentunya kan gitu ya, dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak dapat mengetahui kebaikan dan juga hikmah-hikmah yang terdapat di dalam puasa tersebut. Lantas pertanyaannya, di manakah letak kebaikan dan juga hikmah atau manfaat dari puasa itu? Nah, ini bisa kita konfirmasi dengan hadis Nabi yang mengatakan, Nabi pernah mengatakan, sumu, apa tulisannya Bapak? Sumu tasihu, gitu ya. Berpuasalah kamu semuanya, karena dengan puasa itu kamu semuanya akan menjadi sehat. Nah ini ya, ini hikmah yang pertama, akan menjadi sehat. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa kebaikan dan manfaat atau hikmah dari puasa itu akan menjadikan kita menjadi sehat dalam arti yang seluas-luasnya. Sehat jasmaninya atau fisiknya, insya Allah.
sehat organ-organ tubuhnya, termasuk pencernaannya. Sudah banyak penelitian ya tentang kesehatan pencernaan itu dilakukan dengan puasa. Organ-organ tubuh sehat, jiwanya sehat, akalnya. Sekarang banyak orang yang akalnya nggak sehat itu kan. Mudah-mudahan dengan puasa ini bisa menjadi sehat akalnya ya. Habis pemilu ini banyak orang yang tidak sehat akalnya, juga sebelum pemilu ya. Banyak orang ngomong ngawur juga ya, akalnya nggak sehat gitu ya. Juga sehat sosialnya ya, hubungan-hubungan sosialnya sehat, dan juga sehat-sehat yang lain. Tentunya kita nggak akan membicarakan pada malam hari ini sehat-sehat itu semuanya. Saya juga cuma ingin mengkonfirmasi dari sebuah riset yang dikemukakan atau yang dilakukan oleh orang Jepang. Namanya adalah Profesor Yoshinori Ohsumi. Ini mendapatkan Nobel pada tahun 2016 karena meneliti tentang rasa lapar atau meneliti tentang puasa. Hadiah Nobel di bidang ilmu fisiologi atau ilmu kedokteran. Yoshinori Ohsumi, seorang profesor, menemukan mekanisme tubuh yang disebut sebagai autofagi atau autofagosum ya, istilahnya itu ya. Auto itu artinya dengan sendirinya ya, fagosum itu memakan ya. Autofagi artinya memakan dengan sendirinya atau secara otomatis. Itu hasil riset ya. Beliaunya mendapatkan Nobel. Yoshinori Ohsumi meneliti tentang rasa lapar atau puasa dalam durasi waktu tertentu, yaitu sekitar 8 sampai 16 jam. Kita kalau puasa berapa Bapak Ibu ya? Kira-kira ya 13 jam ya. 13 jam sudah memenuhi itu ya. Lapar itu ternyata ada kebaikannya, ada manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini yang menjadikan kita sehat itu justru malah rasa lapar ini ya. Jika tubuh kita dilaparkan dalam durasi waktu tertentu, yaitu sekitar 8 sampai 16 jam, akan terjadi yang namanya mekanisme autofagi pada level seluler, bagian yang paling kecil tubuh kita. Ada ya penelitian pada level organ pencernaan juga pernah ada di Jepang ya. Sel itu merupakan bagian tubuh yang paling kecil dalam diri kita. Jadi kurang lebih setiap 1 kilogram ya, tubuh kita itu terdapat sekitar 1 triliun sel. Kalau bapak-bapak beratnya 75 kilo, berarti ada 75 triliun sel. Yang semakin gendut semakin banyak selnya, semakin banyak penyakit biasanya gitu ya, gitu ya. Autofagi adalah ini ya, kemampuan untuk memakan dan membersihkan sampah-sampah dan benda-benda asing yang tidak penting yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini mekanisme alami sebetulnya autofagi itu ya. Mekanisme autofagi adalah proses pembersihan atau istilahnya itu detoksifikasi atas sel-sel yang rusak untuk digantikan dengan sel-sel baru, sehingga terjadi yang namanya rejuvenasi ya, peremajaan sel-sel tubuh ya, yang lebih sehat, yang terjadi secara alami di dalam tubuh kita. Proses autofagi akan lebih cepat dan efektif pada saat orang sedang berpuasa atau dalam kondisi lapar. Nah, ini hikmahnya ya. Melalui mekanisme autofagi, sel-sel yang rusak atau yang tidak berguna dalam tubuh itu didaur ulang. Ini secara alami dalam tubuh kita. Mekanisme autofagi ini terjadi ibaratnya seperti jika kita membakar kayu untuk menghasilkan energi panas, maka selain menghasilkan energi panas,
juga ada sisa-sisa abunya, ya, sisa-sisa abu dari pembakaran itu, hasil pembakaran kayu tersebut, ya. Ini ibaratnya seperti itu. Demikian pula dalam sel tubuh kita, dari hasil metabolisme sel terdapat sampah-sampah sisa dari hasil metabolisme. Jika sampah-sampah itu terlalu banyak, maka akan menurunkan kualitas sel tubuh kita sehingga kita nggak sehat, ya, nggak sehat. Nah, ini perlu dibersihkan dan dikumpulkan dan didaur ulang melalui mekanisme alami yang namanya mekanisme autofagi tadi, temuannya dari Yoshinori Ohsumi, yaitu dimasukkan ke dalam tempat sampah dalam sel yang disebut sebagai vakuola untuk dimasak ulang agar menghasilkan asam amino yang digunakan untuk meremajakan dan membangun kembali sel-sel yang mengalami penuaan atau kerusakan atau penurunan fungsi. Jadi autofagi itu dipicu dengan adanya rasa lapar lebih antara 8 jam sampai 16 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ini ya jamaah semuanya itu puasa itu sahurnya itu jam 4, kemudian kan jam 12 biasanya terasa keloncongan ya, atau dangdutan ya perutnya itu ya. Nah, itulah hasilnya terjadi mekanisme autofagi itu bagus sekali gitu ya. Itu proses peremajaan, proses detoksifikasi, proses rejuvenasi ya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Itu yang menyebabkan itu menjadi sehat. Disinilah manfaat dari puasa, yaitu terjadi mekanisme autofagi yang sangat menyehatkan bagi tubuh kita di level seluler ya, level sel-sel. Pada waktu autofagi terjadi proses detoksifikasi, yaitu pembuangan dan pembersihan sampah-sampah yang tidak dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Selanjutnya sampah-sampah itu didaur ulang untuk diremajakan atau rejuvenasi menjadi sel-sel muda yang segar. Setelah sel-sel kita mengalami detoksifikasi dan rejuvenasi, maka dalam tubuh kita menjadi tubuh yang seimbang atau balancing. Jadi autofagi itu ada 3 proses. Proses yang pertama adalah proses detoksifikasi, yang kedua adalah rejuvenasi, kemudian yang ketiga adalah proses balancing, keseimbangan. Barangkali kalau dikaitkan dengan hadis itu tadi itu ya, 10 hari yang pertama itu kasih sayang, itu mungkin proses detoksifikasi, barangkali itu ya maknanya. 10 hari yang kedua itu maghfirah, itu adalah proses rejuvenasi, dan 10 hari yang ketiga itu adalah terjadinya proses balancing, proses keseimbangan tubuh. Ya, kalau tubuh kita itu seimbang, insya Allah tubuh kita itu sehat. Sakit itu karena apa? Karena tubuh kita tidak seimbang. Tidak seimbang antara mungkin fisik dan jiwanya, tidak seimbang mungkin metabolismenya, tidak seimbang darahnya, tekanan darahnya, tidak seimbang mungkin kolesterolnya. Itu kan jadi sumber penyakit. Ya, jika tubuh kita seimbang maka badan kita itu artinya sehat. Sumu tasihu tadi itu ya. Terjadi apa yang disebut sebagai istilah medis itu homeostasis. Homeostasis, disitulah puasa membawa kebaikan bagi tubuh kita, yaitu sehat seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu semua maka kamu semua akan menjadi sehat. Juga seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bacakan dalam surat Al-Infitor ayat 7 yang saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan mekanisme tubuhmu itu seimbang. Ya, seimbang. Saya kira mungkin itu ya, supaya tidak terlalu panjang, mudah-mudahan dengan dipahaminya hikmah yang terdapat pada puasa itu, kita lebih ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena ikhlas itu bisa dibangun kalau ada kepahaman, paham ya. Kalau nggak paham, kelihatannya ikhlas itu kok nggak bisa dicapai itu ya. Kita paham dulu, oh ada kebaikan, oh ada kebenaran, oh ada keindahan ya dalam ibadah itu, sehingga kita melaksanakannya dengan ikhlas dan lebih
semangat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.